depannya T. Tera. Siapa namanya? Tera. Tera itu papanya Abram. Ya, dia punya keponakan nih. Keponakan. Namanya siapa keponakannya Bapak Abram? Lot. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Lot. Tera, makanya Tera, anaknya Abram, istrinya Sarai dan Lot, tinggalnya di Ur Kasdim. Di mana? Di Ur Kasdim. Di mana? Di Ur Kasdim. Ya. Satu hari mereka pindah. Oke, ya. Udah deket-deket ya. Nah, udah kedengeran, Ceris? Ceris sudah kedengeran? Udah, oke. Nah, mereka pindah dari Ur Kasdim ke Haran. Haran, ya. Iya, gimana nih? Bentar ya. Oke. Sudah? Nah, ya. Dia tinggal di Haran. Waktu umurnya 75 tahun, Pak Abram umur 75 tahun, Tuhan panggil Pak Abram. Suruh Pak Abram pindah. Nah, kita lihat ya kejadian. Kejadian 11. Kejadian 11. Kalau begitu mirip-mirip Oma waktu Pak Abram dipanggil Tuhan, ya. Oh, udah tua dong kalau gitu Pak Abram ya, kayak Oma ya, ya. Bukan. Kejadian 12, coba lihat 12. Ayat 15. Ayat 1. Abram dipanggil ya. Oke. Coba Aksel baca ayat 1. Iya. Kepadamu. Nah, Abram tadinya tinggal di Ur Kasdim bersama papanya. Lalu papanya ajak mereka keluarganya pindah ke Haran, ya. Nah, Haran itu dekat Libanon, anak-anak sekarang. Nah, kamu tahu deh pasti suka baca-baca. Kalau dulu dia tinggalnya di Ur. Di Ur itu sekarang Irak. Nah, jadi dia dipanggil dari Haran. Tuhan bilang apa? Aksel, Tuhan bilang apa? Tinggalkan rumah bapakmu dan sanak saudaramu, ya kan? Tuhan bilang suruh tinggalkan sanak saudaramu dan oke, Tuhan bilang nggak negerinya di mana? Di mana? Tuhan suruh pergi ke satu negeri, kata Tuhan pergi ke satu negeri, ya? Enggak, Tuhan nggak kasih tahu kemana perginya. Tuhan hanya bilang kamu pergi, nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Oke? Nah, iya. Bukan, lalu Abram pergi, ya. Coba kita lihat, Abram pergi tak? Pergi, Abram taat. Abram T-A-A-T, taat. Abram taat. Dia bawa istrinya, dia bawa keponakannya Lot pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Negerinya mana ya? Nggak tahu. Negerinya kata Sarai, kemana perginya Pak? Nggak tahu kemana. Pokoknya Tuhan bilang kita suruh pergi. Nanti Tuhan akan tunjukkan negerinya di mana. Loh, kok gitu sih? Iya. Kok kamu mau? Iya, karena saya percaya kepada Tuhan.
Tuhan, karena saya taat kepada Tuhan, ya. Kalau Tuhan suruh pergi, kita pergi, katanya. Lalu Tuhan pergi, ya. Tuhan pergi, lalu Abram bawa istrinya, bawa Lot, bawa ternaknya, kasih domba semua dibawa, bawa pelayan pergi ke negeri yang tak tahu di mana. Tuhan akan tunjukkan. Lalu mereka pergi, ya, mereka jalan dari Haran ke Sikem. Ke mana? Sikem. Ke Sikem. Di kota Sikem, ya, di kota Sikem, Tuhan menunjukkan dirinya kepada Abram. Lalu Tuhan bilang begini kepada Abram. Yuk kita lihat yuk. Di ayat berapa ya? Ayat 7. Coba. Oke. Ya. Ayat 7 nih. Kan saya yang baca ayat 7. Ya. 12 ayat 7. Coba nih, kan saya yang baca nih. Ayat 7. Nanti kamu baca ya. Bu Santi. Ya. Bu Santi. Ya. Ayatnya apa? Kejadian 12 ayat 7. Udah selesai? Next, oke, pintar. Terima kasih, Kenzo. Ya. Lalu Abram sampai di Sikem, dan di Sikem Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram. Kata Tuhan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, Abram, katanya gitu. Ya, Abram langsung menyembah Tuhan. Anak-anak ingat ya, Pak Abram itu rajin menyembah Tuhan. Siapa yang di sini rajin sekolah minggu? Saya sering sekolah minggu. Sering mana? Saya Benar. Iya. Oh. Kalau yang di rumah siapa yang suka nih pergi sekolah minggu nih? Ikut Zoom yang di rumah. Aksan nggak boleh malas dong, Pak Abram. Waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada dia, lalu Pak Abram cepat-cepat apa? Menunjukkan khidmat bagi Tuhan. Nah, itu artinya Pak Abram memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pak Abram memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu ciri-ciri anak Tuhan. Kalau di sini semua yang bisa juga bilang saya anak Tuhan, tapi malas sekolah minggu, itu bukan anak Tuhan namanya, ya kan? Anak Tuhan itu, anak Tuhan itu rajin menyembah Tuhan dan memuji Dia, rajin, ya. Nah, kita di sini anak-anak Tuhan yang bilang nih ngaku saya anak Tuhan, saya juga rajin menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Seperti Pak Abram. Ya, lalu Pak Abram, kita mau main sandiwara nih, ya. Yang laki-laki jadi Pak Abram, yang perempuan jadi Sarai. Oke? Yang Sarai, Ibu Santi, Briel, Ansika, Nadia, dan ada siapa? Ada Teris, ya. Oke. Yang jadi Pak Abram, sandiwara nih, Nathan, Axel, Kenzo, Gio, dan Marcel. Oke, siap? Nah, kalau di sini ada tulisannya Abraham, kalian ngomong ya. Tuhan memerintahkan kita untuk pindah. Ayo kita beres-beres. Oke. Siap, Pak Abram?
Oke, siap ya? Ya, Pak Abram, silakan. Pak Abram ngomong. Ini Tuhan memerintahkan kita untuk pindah. Ayo kita beres-beres. Axel, baca itu nah. Sama-sama ya, Axel tadi belum baca. Oke, kita make sandiwara ya. Ya. Ayo kita beres-beres. Oke. Ayo kita beres-beres. Mau pindah nih. Terus apa katanya istrinya? Siap-siap? Yang perempuan? Sarah bilang apa? Kita pindah ke mana? Pindah ke mana? Nah, jadi gimana Michael? Ayo kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita pindah ke mana? Pak Abram, jawab dong. Ibu Sarah bilang. 1, 2, 3. Yang Tuhan akan tunjukkan, aku juga tidak tahu di mana. Kemana? Ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Aku tidak tahu mau kemana. Memang Tuhan waktu suruh Pak Abram pindah, Tuhan nggak bilang pindahnya kemana. Pindahnya ke kota Bekasi, atau pindahnya ke Harapan Indah, atau pindahnya ke Depok, atau pindahnya ke Singapura, atau pindahnya ke Ukraina, atau pindahnya ke Rusia, ya, atau ke US. Tuhan tidak kasih tahu, pokoknya kamu pindah. Nah. Oke. Gitu. Kalau gitu kamu belum pernah lihat dong. Sama kayak Pak Abram disuruh pindah ke negeri yang dia tidak tahu di mana. Tetapi Pak Abram percaya kepada janji Tuhan. Pak Abram percaya pada janji Tuhan, ya. Lalu, ayo Pak Abram, siap-siap lagi, boy. Baca nih, Pak Abram. Ini tadi Pak Abram bilang apa? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Aku juga tidak tahu di mana. Oke, sekarang yang Go ya. Go siap-siap baca. Bagaimana caranya Tuhan tunjukkan jalannya? Gimana jalannya? Oh iya. Oke, Pak Abram, sekarang lagi ya. Baca. Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Kok nggak tahu ya? Oh, bisa dengar nggak? Masih bisa dengar? Bisa dengar nggak? Gio? Bisa Bu Santi. Iya, bisa. Oke. Sekarang yang Go, baca lagi. Loh, kok kamu nggak tahu sih? Kok kamu mau sih pindah? Kan kamu nggak tahu mau kemana. Kok mau sih pindah? Kok mau sih pindah? Ayo jawab Pak Abram. Oke, Pak Abram bilang apa? Karena Tuhan sudah berjanji, aku percaya kepada janjinya. Betul, anak-anak. Pak Abram tidak tahu kemana Tuhan akan tunjukkan negeri yang baru. Tetapi Tuhan berjanji. Janji Tuhan ada di Kejadian 12, ayat 2 dan 3. Kejadian 12, ayat 2 dan 3. Apa sih janjinya? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Oke, satu ya. Apa tuh janji Tuhan? Pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apa janji Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Yang kedua apa? Aku akan memberkati engkau. Ya. Lalu ketiga, aku akan membuat namamu masyhur. Masyhur itu artinya terkenal. Jadi Tuhan, ada janji Tuhan nih kepada Abraham. Satu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Lalu yang kedua apa? Aku akan memberkati engkau. Ya, satu, bikin jadi bangsa yang besar. Kedua, diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, namanya jadi masyhur, namanya jadi terkenal, namanya jadi top. Ya. Ini semua. Ya. Jadi Bapak Abraham walaupun dia tidak tahu Tuhan akan tunjukkan kepada Bapak Abraham, tapi Bapak Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan apa? Tidak. Satu. Saya pintar. Kalau saya bisa kedua, aku akan memberkati engkau. Yang ketiga, dan Tuhan apa kepada Bapak Abraham? Dia pintar menjadi terkenal. Namanya menjadi masyhur. Ya, janji Tuhan itu Bapak Abraham pegang. Sekarang kita pun mempunyai janji Tuhan. Janji Tuhan buat kita semua. Ada di mana? Di Alkitab. Ini semuanya janji Tuhan. Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Kalau Tuhan udah janji, tapi kita nggak tahu apa janji Tuhan buat saya. Karena kita nggak baca Alkitabnya. Ya. Nah, ini janji Tuhan buat kita. Sama kayak Bapak Abraham. Bapak Abraham ada 3 janjinya. Membeli bensin. Nomor 1, apa janjinya? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Saya tafelnya aja. memberkati engkau, diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, Siapa janji Tuhan dalam apa? menjadi Akan membuat engkau menjadi kepada bangsa yang besar. ya, Bapak Abraham pegang janji Tuhan walaupun belum kelihatan, tapi Bapak Abraham percaya. Makanya Bapak Abraham cepat-cepat suruh Sarai istrinya, Lot keponakannya, siap-siap berangkat. Nah, pindah kemana? Nggak tahu. Enggak, pindahnya kemana? Enggak tahu. Nah, tetapi Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, diberkati, dan menjadi namanya terkenal. Ya. Nah, karena Bapak Abraham taat kepada Tuhan, makanya Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang beriman. Apa? Bapak orang beriman. Ya, karena Bapak Abraham taat kepada Tuhan, Tuhan juga mempersiapkan Tuhan Yesus Mesias yang nanti menjadi keturunan dari Bapak Abraham. Ya, Tuhan Yesus itu keturunan dari Bapak Abraham, sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena Bapak Abraham itu taat kepada
Abram, nama pertamanya Abram. Lalu berikutnya diganti oleh Tuhan karena dia taat, dia diganti namanya menjadi Bapak Abram. Ya. Nah, papanya kasih dia nama Abram. Nah, lalu Tuhan ganti namanya. Kamu bukan Abram lagi namanya, karena kamu sudah taat kepadaku, jadi namanya Abraham. Ya. Nah, ini bukan air ini. Nah, ini apa? Ini kayak Mahkota raja. Ya, dari keturunannya Abraham lahirlah Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Anak-anak tadi janji Tuhan yang nomor 2 buat Abraham apa? Apa yang ingat janji yang kedua buat sama Abraham? Memberkati, ya, memberkati. Betul, anak-anak, Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Berkat Tuhan apa tuh buat Abraham dan keturunannya? Tuhan memberikan Tuhan Yesus sehingga kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh selamat. Siapa yang di sini mau percaya kepada Tuhan? Betul, betul sekali, ya. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh selamat. Jadi kalau kita nanti sudah selesai di dunia ini, kita dipanggil Tuhan. Nah, buat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapat selamat. Kita ada di mana? Ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau yang nggak percaya gimana dong Ibu Santi? Kalau yang nggak percaya gimana? Oh, sedikit umur kalau nggak percaya. Enggak, anak-anak, kalau kita sudah mati, kita sudah selesai di dunia ini, ya, ada 2 pilihannya. Kalau yang percaya kepada Tuhan Yesus langsung masuk ke surga. Kalau yang nggak percaya, masuk ke neraka. Betul. Iya. Di neraka itu, Nathan, api. Panas sekali dan tidak pernah padam. Nggak pernah padam. Nggak bisa padam. Kejadian itu tulis Kejadian 12 ayat 7 tadi tuh. Ya, ya. Oke, yuk kita lihat apa yang Ada falan. Ini mama. Ini bagaimana? 13 sebagai kita belajar dari Bapak Abraham. Bapak Abraham Bu Santi ada falan. baru. Oke, kita belajar dari Bapak Abraham. Bapak Abraham itu taat kepada perintah Tuhan. Tuhan suruh pergi, dia pergi. Walaupun dia nggak tahu kemana perginya. Siapa yang di sini mau menjadi anak yang taat? Taatnya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita juga harus taat kepada orang tua, iya. Ada guru kita. Kepada iblis. Ya. Kalau iblis bilang, bohong aja, Nathan, kamu bohong aja. Itu bisikan Tuhan atau bisikan iblis? Aku juga.
Heeh. Iya, terus kamu ikut yang mana? Iya, karena soalnya Tuhan. Jangan ambil kinerjanya. Kalau kinerjanya diambil itu artinya mencuri. Itu pasti ketawa. Hahaha. Anak Tuhan sudah mencuri. Itu menang. Jangan bikin iblis jadi tertawa gembira ya. Wah, betul Tris. Oh, pasti tidurnya kemalaman. Ya. Oke. Jadi anak-anak di sini mau taat kepada Tuhan ya. Marcel, Gio, Ceris mau taat kepada Tuhan ya. Ya, oke ya. Ini ayat hafalannya. Dan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus ayat 1 ayat A. 14a. Oke, 1 Petrus 1 ayat 14a. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 14a. Oke, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Oke, sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Kita beri kesempatan kepada yang online. Sudah? Siapa duluan nih? Bu, nanti dulu Bu Santi, aku soalnya penulis. Oke. Ceris sudah bisa, Ceris? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Udah. 1 Petrus 1 ayat 14a. Oke. Coba. Iya, nota dulu. Oke. Hiduplah sebagai anak-anak Ya. yang taat. 1 Petrus 1 Santi, aku udah bisa. Oke, siapa yang udah bisa? Pintar. Pintar. Oke. 1. Sebagai. Pintar. Ya, oke, siap, sudah siap, Peru, sudah siap. Sudah siap? Siapa duluan nih? Ceris, oke Ceris. 1 Petrus 1. Bu Santi, aku Bu Santi. Ya tunggu Ceris dulu ya Gio. Oke, Ceris ayo. 1, 2, 3. 1 Petrus 14a. Ya, hiduplah Nah, sebagai anak-anak yang taat. iya pintar. Oke Gio. 1 Petrus 1 ayat 14a. Ya, Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. pintar. Oke. Acel, silakan Acel. Acel tuh, 1, 2, 3. 1 Petrus ayat 14a. Hiduplah segala anak yang taat. Pintar sebagai anak-anak yang taat. Kita mau belajar dari Bapak Abraham. Dia taat kepada perintah Tuhan. Ya, karena apa? Karena Pak Abraham percaya pada janji Tuhan. Nah, karena belajar baca firman Tuhan karena ini janji Tuhan. Ya. Bapaknya yang lagi. Sayang sekali-kali karena ini firman Tuhan dan janji Tuhan buat kita.
Yuk kita berdoa. Kita berdoa ya. Yuk kita berdoa yuk. Mau pulang ya? Oh di sini terus ya? Aduh, masih ingat. Kenzo saudaranya bukan Kenzo yang ini. Siapa yang mau pulang? Dia. Terima kasih dia. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ajar dan mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu hari ini. Ada Nathan, ada Apel, Enzo, ada Brian, Ansika, ada Cherry, ada Marvel, dan ada Gio. Tuhan berkati kami semua. Jadikan kami anak-anak yang rajin belajar dan pintar, dan kami boleh berhasil di sekolah, taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkatilah. Ya. Kasih Ibu Tati bawa sini. Terima kasih Bu Santi, bye-bye. Mah, aku keluar ya. Keluar apa foto? Mah, keluar ya. Dah. Dadah. Dadah, Gio. Dadah, Marcel. Dadah. Anak-anak yang takut. Ini